kamu pencinta kucing, pastinya kamu pernah mendengar beberapa mitos tentang kucing yang terdengar cukup menyeramkan. Namun, apakah mitos-mitos yang beredar selama ini di masyarakat memang nyata adanya atau hanyalah sebatas mitos semata? Di video kita kali ini, kita akan membahas mitos-mitos tentang kucing yang terdengar menyeramkan dan cukup membuat bulu kuduk merinding. Mungkin sebagian besar mitos-mitos yang akan saya bahas pernah kamu dengar sebelumnya. Apa saja mitos-mitos tersebut? Ayo kita bahas. Mitos nomor 1. Kucing memiliki 9 nyawa. Mitos tentang kucing yang memiliki 9 nyawa merupakan mitos yang paling terkenal di antara para pecinta kucing. Bahkan, mitos ini sudah ada dari zaman Mesir kuno. Sebenarnya nggak ada yang tahu pasti dari mana mitos ini muncul dan berasal. Tapi, para peneliti dan ilmuwan yakin, mitos ini muncul berdasarkan kemampuan hidup kucing yang mampu bertahan hidup di segala kondisi. Studi pun menunjukkan sebagian besar kucing dapat mendarat dari ketinggian langsung dengan kedua kakinya tanpa terluka. Berdasarkan yang gue baca ya guys, di zaman Mesir kuno, kucing sendiri merupakan hewan yang dianggap suci dan dipercaya memiliki kekuatan supranatural dibandingkan hewan lainnya. Mitos nomor 2, jenazah akan bangkit lagi apabila dilangkahi oleh kucing hitam. Mitos kucing yang satu ini sempat membuat gempar masyarakat Indonesia pada tahun 90-an. Gue sendiri pribadi pernah dengar anggota keluarga gue yang lain pernah membahas soal mitos ini. Dimana katanya kalau ada orang yang sudah meninggal, jenazahnya dilangkahi oleh kucing hitam, maka jenazah itu akan bangkit dan hidup kembali. Sebenarnya mitos ini cukup nyeremin juga dan masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya dengan mitos ini. Tapi setelah diteliti lebih jauh, belum ada bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa mitos ini pernah terjadi sebelumnya. Kebanyakan orang yang mendengar mitos ini percaya karena kucing hitam yang selalu disimbolkan sebagai medium alam gaib dan lekat dengan hal-hal mistis. Nah, balik lagi ke zaman Mesir kuno, bangsa Mesir percaya kalau kucing hitam merupakan jelmaan dari malaikat maut yang mengantar manusia ke alam baka. Tapi kalau di film-film Hollywood sendiri dan film-film Indonesia yang pada tahun 90-an zaman-zamannya film Susana, kucing hitam itu memang identik dengan makhluk halus. Mungkin dari situ kali ya mitos ini berasal. Mitos nomor 3, kucing hitam membawa petaka. Nah, ini pasti kalian lebih sering dengar lagi. Kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya kita ngelihat kucing hitam di jalan, itu tandanya kita akan terkena sial, katanya. Tapi menariknya, mitos ini nggak cuma terkenal di Indonesia aja. Di negara-negara maju seperti Amerika, negara-negara maju seperti Eropa juga percaya dengan mitos ini. Seperti di Jerman misalnya. Apabila ada kucing hitam lompat ke atas tempat tidur orang yang sedang sakit, dipercaya orang tersebut nggak lama akan meninggal. Lain halnya dengan negara Amerika yang menganggap kucing hitam merupakan pertanda buruk dan bisa membawa sial bagi siapapun yang melihatnya. Di Indonesia sendiri nih guys, apabila kita melihat kucing hitam di jalan, dipercaya kita akan mengalami kesialan selama 7 kali berturut-turut. Oh my god! Dan kata orang tua zaman dulu, cara menangkalnya adalah dengan mengetuk meja kayu sebanyak 3 kali. Gua sih dulu pernah kemakan dengan mitos ini. Tapi ternyata menurut penelitian, kucing yang berwarna hitam justru memiliki sifat yang manis dan sangat penurut dengan pemiliknya. Nah, kalian sendiri percaya atau enggak dengan mitos ini? Mitos nomor 4, menabrak kucing bisa berakibat fatal. Hati-hati apabila kamu membawa kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Jangan sampai kalian menabrak kucing secara tidak sengaja di tengah jalan. Karena konon kabarnya, apabila kamu menabrak kucing sampai menyebabkan mereka tewas dan membiarkan mayatnya tergeletak di pinggir jalan, kamu akan tertimpa kesialan. Bahkan nih, ada mitos yang lebih ekstrim dan lebih menyeramkan lagi. Apabila kamu menabrak kucing hitam di tengah jalan sampai tewas, maka 7 hari kemudian, kamu akan dijemput oleh malaikat maut. Ya, namanya mitos, kamu boleh percaya, boleh tidak.
Namun satu hal yang bisa diambil dari mitos ini adalah kita harus hati-hati dalam membawa kendaraan agar tidak mencelakai diri sendiri ataupun mencelakai orang lain. Kucing yang menjilat tangan pertanda akan terjadi hujan badai. Itu adalah mitos nomor 5. Kamu tahu gak sih, rakyat Indonesia pada zaman dahulu percaya bahwa kucing dapat memprediksi hujan ketika kucing menjilat tangannya sendiri. Padahal, kalau kita teliti lebih dalam lagi, kucing merupakan hewan yang sangat bersih. Karena kucing selalu membersihkan setiap bagian tubuhnya secara berkala. Beda halnya dengan masyarakat Sunda, saya nih, yang percaya kalau hujan deras akan terjadi apabila ada orang yang memandikan kucing pada hari itu. Nah, kamu sendiri lebih percaya yang mana? Nomor 6. Melihat kucing menyeberang di tengah jalan, pertanda bahwa orang yang dituju sedang tidak ada di rumah. Lagi-lagi kepercayaan ini datang dari masyarakat Indonesia. Dipercaya apabila kita ingin bertamu ke rumah seseorang, namun di tengah perjalanan kita melihat seekor kucing menyeberang, itu tandanya orang yang kita tuju sedang tidak ada di rumah. Kalau saat ini, zamannya sekarang sudah cukup canggih. Janjian bisa via telepon, WhatsApp, atau video call. Jadi mitos ini sebenarnya sudah tidak terlalu valid untuk era sekarang. Mitos nomor 7, kucing dapat melihat makhluk halus. Pernah nggak sih secara tiba-tiba kucingmu melihat ke arah sudut ruangan yang gelap yang tidak ada apa-apa di situ? Kemungkinan besar pada saat itu kucingmu sedang melihat makhluk yang tak kasat mata. Mitos kucing yang dapat melihat hantu sebenarnya bisa dibuktikan oleh ilmu sains karena banyak hal yang bisa mendukung teori ini. Studi pertama yang mendukung mitos ini adalah keunggulan kucing yang memiliki penglihatan ultraviolet. Disebutkan di sini, kucing bisa melihat warna dan hal lain yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Selain itu, kucing juga memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, yang hampir sama frekuensinya dengan lumba-lumba. Itu tandanya, selain dapat melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, mereka juga bisa mendengar sesuatu dari dimensi lain yang tidak bisa kita dengar. Kalian pernah dengar nggak sih katanya kucing itu bisa mendengar suara ketawa kuntilanak? Kabarnya kucing bisa mendengar suara kuntilanak dari kejauhan loh. Atau bahkan mungkin hantu-hantu yang tidak bisa terlihat olehmu di rumah, namun kucingmu ternyata bisa melihat. Coba perhatikan belakang kamu atau samping kanan dan kirimu. Siapa tahu ternyata ada makhluk tak kasat mata yang ada di samping kamu. Mitos nomor 8, setan takut dengan kucing. Buat kamu yang memelihara kucing di rumah, ternyata tidak perlu khawatir. Karena makhluk halus seperti kuntilanak ternyata sangat takut dengan kucing. Dipercaya rumah yang memelihara kucing di dalamnya akan jauh dari malapetaka dan dari gangguan makhluk halus. Dan menurut legenda masyarakat, kucing adalah hewan suci yang merupakan hewan kesayangan Nabi. Sehingga setan tidak berani mendekati kucing. Yang terjadi malah sebaliknya, banyak kucing yang mendekati setan. Tidak hanya itu, bangsa Mesir sendiri pun percaya kalau kucing merupakan simbol dari keberuntungan dan hewan yang dianggap suci. Jadi buat kamu yang memelihara kucing di rumah nggak usah takut, karena makhluk halus nggak akan berani mendekati kamu. Mitos nomor 9, kucing hitam identik dengan nenek sihir. Pada zaman dahulu kala di kota Salem, Amerika Serikat, kucing hitam identik dengan penyihir jahat. Menurut cerita rakyat yang beredar, para penyihir jahat ditangkap oleh masyarakat desa setempat karena terbukti bersalah melakukan ritual dan membunuh anak kecil sebagai tumbal. Sebagai hukumannya, para penyihir tersebut dibakar hidup-hidup oleh warga desa yang marah. Para penyihir berjanji akan hidup kembali dalam wujud kucing hitam dan akan menuntut balas dan mengutuk siapa saja yang ikut menghukum mereka. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Nah, dari situlah cerita kucing hitam selalu dikaitkan dengan nenek sihir dan ilmu hitam berasal. Masuk akal. Nah, itu dia tadi mitos-mitos yang selama ini terkenal di kalangan masyarakat Indonesia dan masih banyak orang yang percaya dengan mitos-mitos tersebut sampai sekarang. Kamu sendiri percaya dengan mitos yang mana?
Ceritakan pengalamanmu tentang mitos-mitos yang tadi saya ceritakan di kolom komentar. Kalau ada mitos yang terlewatkan, kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Jangan lupa untuk terus dukung YouTube channel Kucing Punya Rahasia dengan subscribe dan like serta share ke teman-teman kalian. Nyalakan loncengnya supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari kita, dan jangan lupa follow akun Kucing Punya Rahasia di Instagram. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya para cat lovers atau kuda kucing. Asia.